saya juga kurang paham si semprong-semprong itu. Saya sempat melihat menghadapi semprong. Dan sekarang ini saya lagi menghadapi antek-antek semprong. Dan itu gara-gara si Zulfa itu. Sebaiknya kita berpencar. Dan tadi saya lanjut lagi ya. Dan anehnya mas, yang pertama yang nangkep Habib, yang mau mutilasi Habib itu si semprong. Apalagi si semprong itu ada bahasanya memang mengancam, tapi kan belum terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi. Dia mulai mengancam anak-anak yatim yang ada tinggal di tempat saya. Nah dibilang si semprong mau temeng gaib agar goibin kamu letak di situ katanya. Itu teman saya itu ahlinya dalam menembus pagar gaib. Karena saya beberapa hari ini kan saya nggak nampak nongol di lab tuh. Mas Ri cuma numpang nama, Mas Ri nggak ada di pondok Gus Idris. Apapun yang dilakukan Mas Ri di sini, semua sudah koordinator sama tim, dan juga sudah koordinator sama Umi dan Gus. Maksudnya semua itu ada izinnya semua. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Allahu
Rabbi Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah. Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang mana selalu saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Allah telah menyampaikan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Namun ketika engkau tidak pernah bersyukur, engkau tidak pernah mensyukuri nikmatku, kata Allah, engkau tidak pernah mensyukuri atas apa yang kuberi, kata Allah, ingat satu hal, azabku sangatlah pedih. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, kita terus bersolawat, kita agungkan, kita kumandangkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mana insyaallah Rasulullah akan menjamin pertolongan dengan syafaat di yaumul masyaqil. Amin Allahumma amin. Ya mana insyaallah kelak kita semua tergolong umat Nabi Muhammad, tergolong umat kanjeng Nabi yang selalu senantiasa mensyiarkan dakwah yang Rasulullah kerjakan dahulu. Mudah-mudahan kita adalah umat yang selalu bersolawat kepada beliau, yang mana seperti saya sampaikan tadi, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat, yakin dan yakinlah itu semua. Tapi sahabat-sahabat rahimakumullah, sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebetulan di malam yang mulia ini alhamdulillah saya sama Mas Dimas masih diberikan hidup ya. Diberikan hidup, diberikan kenikmat kesehatan, kok dibilang hidup kan. Ya Allah. Ya Allah. Ini Mas Dimas, ini sengaja, ini kan saya live sembari seperti biasa. Kan kita kalau malam ini kan selalu mantau situasi Pondok Gus Idris. Apalagi yang mana sekarang ini kan Gus Idris dan juga Emilva kan nggak ada di pondok. Iya, betul. Kan gitu. Lalu ini juga ada netizen juga kurang paham Mas Dimas. Ini netizen tuh nggak paham, sahabat-sahabat di luar sana tuh nggak paham. Itu Mas Reko nggak pernah nongol di live-nya Gus Idris, Du Emilva gitu loh. Mau gue jelaskan? Iya. Jadi Mas Rey itu ya di sini juga kan bukan hanya silaturahmi. Di sini pun beliau tuh menganggap Gus Idris tuh
sudah sebagai saudara, dan begitu juga Gus Idris menganggap Mas Re itu lebih dari saudara. Jadi beliau ini alhamdulillah silaturahminya itu sangat erat sekali. Jadi sebenarnya saya ada yang mau saya tanyakan ke Mas Re. Mas Re loh, di sini lama-lama gimana terusan keluarga, terus kan ada anak yatim juga di sana. Itu gimana Mas Re? Iya. Sama tinggal lama-lama itu gimana? Tapi ini masih alhamdulillah untuk keluarga sih support. Sekarang juga di sana abah saya kan, orang tua saya, keluarga saya di sana mengetahui. Jadi saya jauh-jauh dari Sumatera kemarin niatnya kan dakwah. Apalagi Gus Idris ini kan sosok pendakwah yang luar biasa. Ya pasti orang tua saya senang karena apa? Saya mau dekat dengan seorang pendakwah. Bahkan di sini saya juga ikut berdakwah, kan gitu. Lalu untuk anak-anak yatim di sana, alhamdulillah karena juga ada admin saya di sana. Memang beliau bagian anak yatim lah untuk ngurusin selama saya berangkat di sini. Intinya selagi di sana tidak ada masalah, yang saya harapkan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang saya harapkan. Kalau di sana memang benar-benar urgent, insya Allah saya siap di sini. Karena kan untuk sekarang ini memang Gus Idris, Umi Liva itu kan lagi nggak ada di pondok. Jadi ini juga menjadi tanggung jawab saya. Apalagi di sini yang kita jaga, yang saya jaga khususnya itu rata-rata kan seorang hafiz tuh, pejuang ilmu. Betul. Dan iya saya jawab tadi pertanyaan yang awal kan belum saya jawab. Nggih, jadi Mas Re itu kenapa kok nggak pernah nongol di Gio, nggak pernah nongol di Ulo? Misalkan Mas Re pas senggang pasti nongol kok. Di Gio, di Ulo pasti nongol. Untuk beberapa hari ini emang kita schedule-nya tiket lo bahasa kerennya piket ya. Piketnya. Schedule-nya itu di luar, sahabat, di luar. Terus kalau semuanya ikut keluar, Mas Re pun juga ikut keluar. Yang jaga pondok siapa gitu. Jadi Mas Re juga dapat tugas. Mas Re di pondok aja kayak gitu. Kita aja yang keluar, yang tahu daerah sini. Bukannya kita melarang Mas Re, tidak sahabat. Ya, kadang karena sudah terlalu banyak yang ikut, terus yang di pondok nggak ada orang pun, maksudnya yang jaga gitu. Akhirnya ya Mas Re mengalah, beliau nggak ikut keluar, tapi di sini menjaga pondok gitu kan. Mas Re juga sudah dianggap keluarga Gus Idris. Jadi ya anggaplah ini rumah kita. Kalau nggak ada yang menjaga, siapa lagi? Iya benar. Nanti ada orang jahat yang datang. Wih, nggak bahaya. Itu yang bahaya itu. Iya, itu. Apa Jalibar? Jalibar deket. Ya Allah. Itu nggak ada yang menjaga kan, jadi ya gimana ya? Ya jenengan tahu sendirilah, semua netizen pasti tahu. Banyak banget yang nggak suka sama Gus Idris, betul nggak, Mas Re? Banyak banget. Yang nggak suka itu, yang nyerang lewat goib, yang nyerang lewat nyata, yang nyerang lewat sosmed. Bahkan beberapa hari yang lalu Mas Re, akun Gus Idris yang dakwah itu dihack Mas. Na'udzubillah. Itu yang nyerang lewat sosmed. Ada juga akun Gus Idris Family diganti Mas, diganti akun apa ya, saya sih kurang paham, pokoknya seperti kayak kripto kayak gitu. Saya nggak paham. Itu serangan orang tuh nggak hanya lewat kenyataan, nggak hanya lewat goib, lewat sosial medianya juga diserang. Astagfirullahaladzim, saya juga gimana ya. Ini juga ketika kita berbuat baik pasti ada orang yang nggak suka. Nah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Betul nggak? Tergantung kita kuat atau tidak. Nah, tapi ada masanya nanti pasti bakal kita akan Allah kembalikan. Udah cukup ini dah, balik. iya. Balik. Itu pada masa. Udah jelas ya. Mau kita sekaya, sehebat apapun, kalau emang sudah pas waktunya, sudah cukup menurut Allah, yuk baliklah. Udah, dunia terlalu kejam lagi. Iya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak gitu, Allahumma shalli alaihi. Jadi sahabat-sahabat ya, iya Mas Dimas. Iya. Kemarin hari saya juga kurang paham si semprong itu. Saya sempat melihat menghadapi semprong. Dan sekarang ini saya lagi menghadapi antek-antek semprong. Dan itu gara-gara si Zulfa itu. Sebenarnya semprong itu kayak mana sih? Siapa sih Zulfa gitu semprong itu? Saya juga nggak tahu kok jalurnya kok
si Zulfa ini bisa kenal sama si Mbah Semprong nih. Nah, jadi ceritanya dulu sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu. Mbah Semprong itu musuh terbesarnya Gus. Iya. Kan tahu Gus sering memberantas dukun santet, sering memberantas dukun pesugihan kayak gitu. Mbah Semprong itu tersinggung beliau. Jadi tanpa Gus Idris mendatangi, beliau yang mendatangi ke sini. Dia yang menantang Gus Idris kayak gitu sampai akhirnya di situ dulu itu Mbah Semprong tuh sebelumnya udah meninggal. Dia udah nggak ada, udah 3 tahun yang lalu. Lah kemarin tuh kita kaget semua. Kok tiba-tiba si Jamal, sama inget nggak sama si Jamal? Jamal ya Jamal. Si Jamal itu lurah pondoknya Si Yai Mustafa. Mustafa. Iya di tempatnya Ning Zulfa itu. Itu Jamal kok sama Semprong. Dan awalnya kita masih nggak tahu kalau apa si Ning Zulfa juga kenal tuh nggak tahu, atau Ning Zulfa di bawah Jamal saya nggak tahu. Nah akhirnya apa ya, tempuklah mereka, gabunglah mereka. Nah dari situ saya yang kaget sampai Habib ya Allah, hampir dimutilasi Habib. Sekarang ini saya lagi itu Mas, berurusan sama si Semprong itu. Bahkan dia menyiapkan komplotan-komplotannya perguruannya tuh. Ya lagi sekarang pokoknya lagi bermasalah sama dia. Ya. Tapi ya insya Allah saya bisa menghadapi sendiri. Karena saya tidak mau nanti kan, maksudnya kan ya di Gio kan pasti ada urusan yang lain. Nah jadi ibarat seorang spiritual itu pasti kan kalau kita fokus ke satu, sedangkan musuh kita banyak, nah itu nggak bisa. Kita harusnya berpencar, bener kata Mas. Bener apa kata Mas? Sebaiknya kita berpencar. Dan tadi saya lanjut lagi ya. Dan anehnya Mas, yang pertama yang nangkep Habib, yang mau mutilasi Habib itu si Semprong. Nah, dan esok hari kemudian kita datang lagi ke sana Mas. Di sana Mbah Semprong hilang lagi. Itu anehnya. Dan di situ digantikan, katanya si ngakunya itu gurunya Mbah Semprong. Gurunya Mbah Semprong mungkin sampean sudah pernah ketemu kemarin sama Gus ya, yang kita grebek bareng-bareng itu. Itu anehnya. Dan Mbah Semprong sekarang di mana dari tim Gio tidak mengetahui. Kalau mungkin Mas Rey mengetahui di mana Mbah Semprong, ya mungkin kita hanya bisa bantu doa. Soalnya apa? Di Gio ini misinya masih banyak juga Mas Rey. Nanti mungkin kalau Mas Rey membutuhkan bisa menghubungi kita. Kalau kita membutuhkan Mas Rey begitu juga kita kan saudara Mas. Jadi kalau bisa kita saling membantu kayak gitu. Tapi ya sekarang berhubung di Gio masih ada misi dan sampean berhasil menemukan antek-anteknya Semprong, ya silahkan sampean itu. Pokoknya nanti kalau misal ada apa-apa, butuh bantuan ataupun butuh apa, hubungin kita. Kita siap maju bersama. Siap untuk melawan Mbah Semprong. Apalagi si Semprong itu ada bahasanya memang mengancam, tapi kan belum terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi. Dia mulai mengancam anak-anak yatim yang ada tinggal di tempat saya. Ya, menurut katanya saya akan menurunkan dukun dari Sumatera. Saya kenal dukun terhebat di sana, dan itu masih teman saya dekat. Cuman karena belum terjadi. Terus kalau sana sampai misalkan loh sampai sana terjadi, terus gimana? Ya. Apa sampean masih tetap di sini? Ya kalau misalnya itu terjadi ya saya izin ke Gus sama juga Mas Dimas juga sama Habib juga. Siap. Karena kan kalau di sana mereka ini nggak punya kanuragan Mas. Nah itu loh Mas Rey yang saya pertanyakan dari awal tadi, yaitu Mas Rey di sini lama ya, bukannya maksud yang lain enggak sih, cuma saya juga mikir loh Mas Rey di sana punya keluarga, punya apa yayasan, dan di situ banyak anak yatim yang sedang diasuh Mas Rey. Terus gimana nasib mereka? Bukan masalah ekonominya, bukan. Kalau masalah ekonomi mungkin sekarang kan sudah masanya modern. Kita nggak harus datang ngasih transfer. Nah, kayak gitu kan bisa transfer. Tapi masalah itu Mas Rey yang di Indonesia kan ya gimana ya? Sekarang masih marak-maraknya, masih kayak gitu tuh masih ada sebenarnya sahabat. Masih ada. Cuma nggak semua orang tuh tahu kayak gitu. Nah, tapi yang mudah-mudahan
si Semprong itu hanya sekedar ancaman supaya saya nggak gabung di sini ya. Tapi kita nggak tahu. Ya harapan saya nggak mungkin dong sih harapannya di sana ada apa-apa kan gitu ya. Harapan saya di sini mudah-mudahan di tempat saya di sana, anak-anak yatim di sana tinggal di sana, mudah-mudahan selamat semua. Amin. Karena dibilang si Semprong mau temeng gaib agar goib yang kamu letak di situ katanya. Itu teman saya tuh ahlinya dalam menembus pagar goib. Itu Mas. Itu yang saya takutkan. Yang saya pikirkan juga ya itu ya namanya bukannya apa ya jabat, meskipun Mas Rey ini nggak punya hubungan saudara sama kita, tapi beliau tuh sudah kayak saudara, malah melebihi kayak saudara kandung gitu sahabat. Jadi apapun kesusahan di sana kita juga mikir sebenarnya, dan di sini ada kesusahan apapun itu Mas Rey loh jauh-jauh dari Medan datang ke sini. Ya Allah, subhanallah Mas Rey. Terima kasih banyak untuk kedatangannya. Terima kasih banyak juga untuk bantuannya. Pokoknya jenengan tuh jangan sampai putus silaturahmi dengan Gus Idris dan tim. Insya Allah. Ya doakan juga sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan saya tetap istiqomah. Nah, Gus Idris dan juga timnya di sini istiqomah. Walaupun halangan rintangan di lapangan itu kita nggak tahu, dan kita nggak tahu apa namanya. Naas seseorang itu tidak ada di kalender. Iya. Nah, hari gitu. apes seseorang. Hari itu apes nggak ada di seseorang. kalender. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini sahabat ya, itu sudah dijawab sama Mas Dimas. Kenapa sih alasannya saya kok jarang live di Gus? Bahkan untuk sekarang ini nggak pernah nongol lagi di luar, nggak pernah nongol. Alasannya yaitu sahabat, di sini bagi-bagi bagi tim, bagi tugas. Apalagi sekarang ini kan saya alhamdulillah ketemu si Semprong dan juga seluruh teman-teman antek-anteknya, pengikut-pengikutnya. Jadi ya mungkin ini karena semua itu tidak ada yang namanya kebetulan sahabat. Karena semua itu sudah perjalanan, sudah ada jalannya. Kita hanya wayang yang digerakkan sama dalang, yaitu Allah Ta'ala. Tapi tetap ingat pesan saya Mas Rey, apapun kata orang-orang, siapapun yang ngomong, siapapun yang berbicara, maupun itu netizen maupun itu teman, kalau itu tidak ada kebenarannya ataupun cuma kompor udah gak usah didengerin. Yang penting Mas Rey tetap fokus di jalan yang benar, kayak gitu Mas Rey. Apalagi nih kameramen saya nih sedikit goyang gimana. Sekarang kan karena saya beberapa hari ini kan saya nggak nampak nongol di live tuh. Mas Rey cuma numpang nama. Mas Rey nggak ada di Pondok Gus Idris. Mas Rey udah di Medan udah. Ya Allah, lah ini siapa sahabat? Ya Allah, itu loh. Banyak orang yang ya namanya itu tadi yang saya katakan, semakin tinggi pohonnya semakin keras angin. Karena sebenarnya Mas Dimas, saya yakin kalau yang komen seperti itu bukan bukan netizen saya, itu memang musuh-musuh yang mungkin bisa jadi antek-anteknya si Semprong. Iya. Gitu loh. Siapapun itu orangnya, ya ingat. Pokoknya apapun yang Anda katakan, apapun yang kalau tidak ada kebenarannya, kita nggak akan percaya, kita tuh udah kebal sama kayak gitu ya. Kameramen saya kan, ini cumanan ya Allah, boleh kita tuh udah capek berjuang, lah dibilangnya kata kita hoax, kita nggak ada di pondok, lah maksudnya cuma doang saya udah capek, lu capek, slow saya bilang, sabar. Itu akal-akalan nyantai si Semprong itu. Saya bilang seperti itu. Biasanya juga dia di situ mungkin ada, kemarin saya lihat ada di komen Mas Rey itu, nggak saya sebutkan, yang belakang tuh ada yang satunya bla 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 channel, ada lagi bla 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 official kayak gitu. Udah Mas Rey, pokoknya ngomong itu Mas Rey cuma numpang nama, numpang ini kayak gitu, ngomongin jeleknya sampean. Ya, bukannya saya membela Mas Rey, tidak sahabat ya. Tidak semua itu. Mas Rey pun di sini kalau tidak diizinkan, ya tidak mungkin ada di sini. Kalau Mas Rey nggak dianggap keluarganya Gus, ya nggak mungkin ada di sini. Mas Rey kalau membuat masalah pasti ada konsekuensinya. Tapi selama ini Mas Rey tidak pernah membuat masalah, dan apapun yang dilakukan Mas Rey di sini semua sudah koordinator sama tim, dan juga sudah koordinator
sama Umi dan Gus. Maksudnya semua itu ada izinnya semua. Ya nggak syukur-syukur Mas Re di sini cuma numpang nanya gini. Kalau nggak tahu ya nggak usah komen. Iya. Mohon maaf. Saya itu jarang-jarang kayak gini Mas Re. Sumpah saya jarang-jarang Ya Allah. bertindak keras kepada netizen yang tidak suka. Apalagi ada yang bilang Mas Ri itu cuma numpang nama. Ya Allah, numpang nama. Lah saya di sini kok cuma numpang nama, saya nggak mau curang keringat keluar darah gitu loh. Ya Allah. Numpang nama loh. Karena emang demi Allah demi Rasulullah, emang ini tanda cinta saya sama Gus Idris. Tanda kerinduan saya dengan sosok Gus Idris. Nggak ada demi Allah demi Rasulullah, nggak ada saya niat itu untuk numpang nama, nggak ada. Mungkin Mas Dimas sendiri yang tahu. Dan ingat juga banyak sekali youtuber lain, maksudnya dari channel-channel lain yang ingin membantu Gus, yang ingin ini, yang ingin itu, pokoknya ingin mendekat ke Gus. Kalau beliau hatinya bersih, hatinya baik, emang tulus, ya di sini diterima. Iya, karena Gus Tapi ini kan kalau- sosok spiritual Mas. Tapi kalau ada tujuan tertentu, bukan Gus lagi yang kita, semua itu ada protek dari kita ya. Semua untuk YouTuber semua. Kalau silaturahmi monggo silahkan datang, monggo. Tapi kalau niatnya buruk ya mohon maaf, kita nggak bisa. Sama juga dukun-dukun kalau datang ya nggak bisa, cuma di depan saja, keluar-keluar gini masuk nggak bisa. Iya. Kayak gitu. Apalagi Gus Idris kan seperti saya bilang tadi, seorang spiritual. Dia itu bisa tahu, dia itu bisa paham yang mana benar-benar sosok seseorang yang hanya memanfaatkan dia, Nah. atau memang niat ingin membantu dia. Nah, Lah itu, makanya alhamdulillah. Ya syukurnya karena bukan menyombongkan diri ya, saya juga masuk kategori. Kan diizinkan dong, diizinkan dong gitu. kecuali kalau nggak diizinkan itu baru, nggak diizinkan terus ikut ke sini nyeleweng itu baru, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sudah sering kejadian soalnya. Kejadian, ya Allah. Sering kejadian. Ya Ya Allah. gitu Mas Re. Ya alhamdulillah lah di sini sekarang sudah aman tentram di dalam ya. Tapi kalau untuk di luar masih banyak musuh sahabat. Ya makanya dari itu Mas Re, dari saya mewakili dari tim Gio juga minta tolong diprotek lah semuanya ya. Siap, insya Allah. Insya Allah Nanti nanti. kalau Mas Re juga butuh bantuan apapun, calling saja. Nomor WA, nomor Ya, saya kan di sini. Ya maksudnya nanti Oh kan. iya iya. Masa Mas Re mau selamanya di sini? Loh, kita seneng kalau Mas Re selamanya di sini. Loh, lah apa? Anak yatim yang di sana Mas Re. Orang tua, keluarga yang di sana gimana Mas Re? Ya makanya itu enggak mungkin saya di sini selamanya. Makanya loh. nanti kalau Mas Re sudah Nikah dapat jodoh sini. waktunya ya semoga aja nikah dapat jodoh di sini, jadi bisa di sini terus gitu ya sahabat Ya ya. Allah. Misalnya Mas Re pas di sana ada butuh ada apa, nomor HP saya tetap, nomor rekening saya tetap. Iya loh, kok nomor rekening ya? Lah maksudnya apa gitu berkening? Enggak, maksudnya enggak kayak gitu sahabat. Ini cuma intermezzo guyon ya Mas ya, mohon maaf. Guyon sahabat, guyon. Nomor HP tetap semua. Lo kan Mas Re kan nggak harus pakai handphone, kita kan bisa telepati. Apa? Tapi ini. Apa tuh? Nggak bisa pakai handphone Mas Re. Kita kan bisa pakai telepati. PP-nya nampak itu mas, Tak ganti. wallpapernya. Tak ganti. Ini. Gitu. Ya. Kata Sandi. Ya Allah. Kata Sandi nggak tahu. Tak kembalikan Mas Re. Tak kembalikan punya Mas Re. Sahabat. Saya sebenarnya ya, ini HP Ya pondok. Allah. Ini HP pondok ya sahabat ya. Oh, HP 24 Ultra. Ini HP Vivo. 24 Ultra itu. Ya Allah, mohon sabar. Saya Redmi loh. Ini Vivo sama Redmi. Ya bagusan Redmi toh. Alamatnya sudah jelas, langsung Ponpes Gus Idris ya. Nanti atas namanya Dimas. Ya gitu Allah. Langsung kirim di Google Map ada Ponpes Gus Idris. Iya. Itu ngirim apa? Ya. Apa Mas Re? Ya Allah. Enggak ini Ya cuma Allah. intermezzo ya. Guyon sahabat. Guyon. Jangan dianggap ini Yang diambil jantung. bercandaan ya. Yang diambil jantung. Jangan dianggap ini bercandaan gitu ya. Serius. Ya Allah. Vivo ya Allah. Ya Allah. Ya udah sahabat, mungkin live kali ini cukup sampai di sini saja. Ya insya Allah nanti, soalnya apa ya? Ini kan mau rehat juga sahabat ya. Iya, pokok Karena Mas baru Re selesai tetap ngaji. semangat, Iya. semangat. Siap. Ada apa-apa telepon. Insya Allah kalau masih di wilayah Jawa Timur atau Pulau Jawa sini
kita langsung satset kita bantu sampai. Pokoknya saya udah tahu titik lokasi anestesi semprong itu. Insya Allah nanti ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tetap kabarin ya. Tapi saya sanksi yang ada di pondok saya sana. Itu masih sanksi. Ya semoga aja nggak sampai kejadian lah itu. Ingin mudah-mudahan. Kalau bisa di sini disikat habis aja sekarang. Siap. Ada sahabat-sahabat mungkin itu aja. Insya Allah doakan mudah-mudahan saya sehat selalu, anak-anak yatim yang ada di pondok saya punya saya di sana di Sumatera. Mereka sudah lindungannya Allah, dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Saya akhiri saya Fakir Masri dan juga. Mas Ri. Iya po. Tas saya kok udah jelek Mas. Ya Allah. Ini diberi sahabat kemarin juga. Oh iya. Lo saya nggak dikasih. Nggak tahu kemarin datang ada yang kesini datang mau beli madu sama bawa kresek gitu. Apa itu Pak? Ini buat sampean. Terima kasih. Ya Allah. Namanya saya di sini juga nyantri Mas Ri kan, Ya jadi ya. Allah. Nggak ada Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pamer ya Allah, mau ditutup pamer dulu ya Enggak Allah. gitu Mas Ri, maksudnya ini sobek ini ya. Warnanya kayak hologram gitu ya. Enggak, ini sobek rusak ini. Ya Allah. Dan ditutup ya, Di? Alamatnya di Ponpes Gus itu. Oh iya. Atas nama Dimas. Ya Allah. Gitu. Tutup nggak? Ya pada saya akhiri saya Fakir Masri dan juga Mas Dimas. Mas Dimas di saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ojo salawati tinggalkan maksiat ya jeleli salat karo sadaqah. Assalamualaikum. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.